Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Tuaga. Cerita aku suka ngomong Tuaga 412, tapi judulnya adalah Tuaga. Cerita selesai bermain dari Cahya Ferdian atau Joy. Ini adalah komik skripsi ya. Komik tugas akhir. Makanya dan ini di Forte nggak sih? Kemarin dijual di stand-nya si Joy sendiri. Oke, ini belinya di sana, editornya di ada sendiri. dua, Tera Bajagrosa dan FX Widiatmoko. Cetakan pertama April 2025. Aku pertama kali tahu ini tuh ketika diundang untuk datang ke pamerannya. Iya. Pamerannya itu, terus kemudian ketika awal tahun 2025 ya kalau nggak salah. Habis itu dia terbit di Komikpara. Habis itu saya tidak datang. Gitu. Tapi ini masuk list beliku karena nggak ngerti kenapa aku dari covernya udah ngehook. Iya, aku tuh ini salah satu ini cerita sedikit soal pengalaman beli di Komikpara. Ini salah satu judul yang mengagetkan sekali muncul di Komikpara. Karena aku memang jujur pengen banget beli ini, dan begitu ini nongol ini harus merombak daftar belanjaan saya. Harganya berapa harganya? 100 berapa? Ya 100-an lah. 120 kalau. Iya, dan dan pengumumannya kan sudah. Jadi. Nah, oke. Nah, berarti harganya 120. 120. Dan emang masuk list buy banget ya? Iya. Masuk daftar beli last minute karena kan juga ini kalau nggak salah rilisnya tuh udah mepet banget. Ya udah lo. Aduh, aku nggak ngerti sih. Nggak sejauh itulah dari Komikpara. Udah mungkin sekitar semingguan itu, dan aku pribadi tuh terpaksa harus merombak daftar belanjaan karena budget saya terbatas. Ya, kita semua terbatas. Budgetnya terbatas. Kita semua pengen beli semua tapi terbatas dengan budget. Aku ngelihat artnya aja dari pengumuman pameran tugas akhir itu udah jatuh cinta sekali. Artnya bagus. Artnya apa? Sesuai dengan ceritanya. Sesuai dengan ceritanya. Nah, aku sudah mengira kalau ini akan memberikan cerita yang heartwarming dari covernya gitu. Kemudian ketika kita baca ceritanya ada empat cerita ya? Ada tiga. Ada Tuaga. Ada jadi ya. Ada 3 cerita yang mana semuanya itu adalah permainan anak. Permainan anak. Chapter pertama Gobak Sodor. Yang chapter kedua Benteng. Chapter 3 Lompat Karet. Petali karet, ya itulah. Gitu. Nah, dari 3 cerita ini ternyata disambungkan dengan refleksi pribadi. Iya, dengan refleksi pribadi. Jadi di sini tuh teman-teman dia itu komiknya nggak cuma sekedar menyodorkan gimana permainan ini bekerja dan berlangsung ya, dan juga gimana kesuaran terjadi. Nah, lewat permainan anak ini tuh kita itu juga semacam diingatkan ya soal pengalaman kita dan filosofi di balik waktu kecil, ditambah dengan filosofi di balik permainan itu, bahwa di balik permainan ini tuh sebenarnya kita tuh juga belajar. Dan ini kan kita diajak mengulang kembali masa kecil kita, yang mana ketika kita masih polos, kadang-kadang masalah itu aslinya nggak besar, tapi kita yang buat besar. Iya kan? Dan itu dengan berbagai macam permainan, kita jadi bisa refresh pikiran. Tapi di sini digambarkan dengan cukup filosofis, tapi bahasanya mungkin tidak menggurui, tidak preachy. Dia menunjukkan aja, showing aja. Ya kayak tadi kan Darius bilang seperti itu kan. Nah, bahwa kalau kita kecil gitu, apa tadi kamu bilang? Ada hal-hal kecil. Ada masalah-masalah yang kecil, tapi kita tuh melihatnya terlalu besar. Nah, justru ketika aku membaca ini, Darius dan teman-teman, aku tuh jadi sadar bahwa dari hal-hal kecil ini, itu tuh hal-hal kecil yang terjadi di selama kita bermain ya dengan permainan anak yang macam-macam, itu tuh banyak hal-hal besar yang dampaknya itu sebenarnya kerasa sampai sekarang. Karena sekali lagi lewat bermain itu kan ternyata banyak belajar belajar banyak hal, terutama untuk kaitannya hal-hal yang mengembangkan kepribadian seseorang. Benar. Dan ini tuh seperti kritik terhadap anak-anak zaman sekarang yang sudah tidak peduli dengan permainan-permainan tradisional, lebih memilih pada permainan teknologi gitu. Bahwa kadang-kadang penting loh melihat kembali ke tradisi kita. Kamu kan bukan orang Jawa ya, kamu nggak ngerti ini.
Aku juga ada permainan anak kecil. Bercanda. Tapi aku agak tersanjung karena kali ini ledekannya modern sekali ya. Biasanya itu kan ketinggalan. Karena aku sekarang ketinggalan. Sekarang dia yang lebih terpencil. Lebih terpencil lagi. Nah, apa ya? Ini tuh pas kita diskusi tadi tuh Jojo bilang bahwa sebenarnya yang paling cocok baca komik ini adalah milenial yang udah punya anak. Iya, tadi kan Daris bilang kan bahwa kalau ketika membaca ini jadi teringat bahwa sebenarnya banyak hal kearifan yang kita bisa pelajari dengan melakukan permainan anak biar nggak main gadget terus. Tapi kan sebenarnya yang punya kesadaran itu, sesuai yang tadi kami diskusikan juga punya kesadaran itu sebenarnya ya generasi kita Benar, ini yang harus melestarikan. Iya. Terutama, mohon maaf, ini paling cocok dibaca adalah pada guru. Betul. Dia sama milenial yang udah jadi orang tua. Iya, bukan. Kalau guru itu kan kita bisa mengatakan di sekolah. Betul. Nah, kayak gitu. Kalau orang tua itu kan, kalian main gobak sodor aja. Ya apa ceritanya? Yo, enggak gitu. Enggak, maksudnya. Iya. Tapi kalau guru kan bisa secara sistematis membawa permainan-permainan dengan penuh filosofi itu ke ranah bermain anak-anak. Iya. Gitu. Nah, kenapa tadi aku nyebut soal orang tua? Karena jangan TikTokan ya guru-guru ya. Waduh. Karena di cerita pertama di chapter 2, bukan 1, di chapter 2 itu kan menceritakan soal seorang anak yang terbebani tanggung jawab belajar karena dia manai orang tuanya. Yang mana orang tuanya padahal tidak begitu banget. Tidak begitu banget. Cuma orang tuanya itu terlalu lagi sibuk aja. Makanya aku tadi bilang kan kadang-kadang itu masalah kecil. Tapi kita sebagai anak-anak merasa itu gede dan orang tua nggak sadar. Dan orang tua nggak sadar. Karena for whatever reason ya. For whatever reason. Ini beneran apa ya? Ini karya yang gambarnya bocah. Cara penggambarannya pun cukup oke buat anak-anak. Dan ini kalau dibaca anak-anak bagus. Tapi ketika orang tuanya kemudian membaca ini, mereka akan berpikir. Anak-anak akan merasa, menurutku, buku yang bagus, komik yang bagus itu salah satunya adalah ketika anak-anak bisa menikmati, orang tua bisa beresonansi. Iya. Menurutku ya. Dan Tuaga itu pas seperti itu. Kayak coba. Ya menariknya ya penggambaran kehidupannya anak-anaknya di sini itu apa ya, Riz ya? Kalau kita lihat latar waktunya seakan-akan dia di in between, ada di masa lalu dan masa sekarang. Gimana ya membahasakan? Netral aja. Netral. Dan ini zaman kapanpun akan terjadi. Betul. Ini kalau kamu bilang ini tahun 2000 awal, masuk akal. Bisa. Tahun 2010 masih bisa. 2020-an? Masih bisa. 90 pun masih bisa. Dengan asumsi ibunya kaya, punya mobil. Iya. Iya kan? Dulu belum ada city car tapi. Iya sih. Harusnya mobilnya Kijang ya. Tapi terlepas dari itu semua. Terlepas dari intensinya seperti itu atau enggak, komik ini jadi benar-benar terasa universal. Bukan netral ya, universal. Mau dibaca oleh generasi manapun, menurutku aman. Dan tidak eksklusif untuk membaca komik. Iya, ini untuk bacaan semua orang. Untuk buku. Baca buku aja. Untuk semua orang cocok sekali ini. Aku aja sudah merekomendasikan ini ke beberapa temanku yang pengajar dan juga aktif di komunitas belajar anak-anak. Nah, itu cocok. Tak sarankan sekali. Tuaga. Seperti ketika kami bahas pupus ya, aku sama Mas Bagas pada saat pupus itu juga nuansanya mirip. Gimana ini tuh dibaca anak-anak, dia paham maksud. Dia mungkin bisa metik sesuatu, dibaca orang tua jadi teringat sesuatu. Dan semoga berbenah terhadap hal-hal yang mungkin kurang tepat dilakukan. Iya. Mungkin. Jadi ini kritik. Aku merasa ini komik kritik sih. Tapi dituliskan, digambarkan, dijawantahkan dengan sangat sederhana. Iya. Dan apa ya? Sederhana, baik itu cara storytelling maupun gambarnya. Dan itu perfect menurutku. Betul. Tidak perlu, mohon maaf, dake-dake. Tidak perlu dake-dake, dia nunjukin aja. Dan fenomena ini cukup, apa ya, karena memang universal, dia akan selalu relevan. Nah, di salah satu cerita yang mau tak soroti juga, itu adalah di bagian di chapter di chapter ketiga, di mana
anak ini kan ya fenomena zaman anak sekarang ya, anak-anak yang ambisius pengen masuk SMA favorit, belajar terus. Nah, aku sebagai seorang pengajar di lembaga bimbingan belajar juga menyaksikan murid seperti ini hampir tiap hari. Jadi cukup ambisius. Dan dari sini kalau anak-anak itu baca, mereka tuh akan teringat dan termotivasi kembali bahwa ya nggak apa-apa jatuh. Iya, yang tuh ya. Yang gua beda lagi. Tapi kalau kita bedah semuanya nanti mungkin jadi mending kalian beli aja. Beli aja deh. Mending kalian beli aja, cari aja. Harusnya komiknya mudah dicari dan akan kami usahakan ada di Kuratoro ya. Akan kami usahakan ada di Kuratoro karena ini komik yang cocok sekali dibaca semua orang. Iya. Semua orang cocok. Anak-anak cocok, remaja cocok, semua orang tua, pengajar segala macam cocok. Oke banget lah. Iya benar. Oke, apa lagi sih? Itu aja sih paling. Itu aja sih ya bahasan kita soal Tuwaga 4. Tuwaga 4. Terima kasih Mas Joy yang udah bikin komik yang bagus ini. Terima kasih juga para editornya yang sudah mendampingi komik ini untuk memberikan sesuatu yang meaningful sih. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye. Oh, komiknya